Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A ingin menyajikan sebuah video untuk pemenuhan tugas psikologi industri dan organisasi. Dan tema kali ini yang kita angkat yakni K3 yang berada di sebuah percetakan di Kota Malang. Dan kalian tahu K3 itu apa? Simak video selanjutnya. K3 atau kepanjangannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan serangkaian upaya dalam organisasi untuk melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat pekerjaannya dengan cara menciptakan kondisi lingkungan yang aman, bersih, dan sehat, serta melindungi atau sesuai dengan standar keselamatan kerja. Dalam perspektif psikologi industri organisasi, K3 ini sama, melindungi karyawan, tapi lebih tepatnya di psikologis karyawan itu sendiri untuk mencegah gangguan mental dari pekerjaannya. Secara umum, K3 ini bertujuan untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan yang bisa disebabkan oleh alat kerja, lingkungan, maupun juga cara kerja. Nah, K3 ini memastikan untuk karyawan mampu bekerja dengan aman, nyaman, tetapi tetap produktif. Apalagi dalam era modern yang saat ini, banyak pekerjaan yang harus menuntut target tinggi, jam kerja panjang, juga tetap harus multitasking. Sistem kerja modern juga bisa membuat pekerja lebih mudah stres dan mudah lelah secara mental. Juga sulit untuk mengatur waktu dalam pekerjaan, juga kehidupan pribadinya. Tekanan psikologis bisa menurunkan kinerja, kepuasan kerja, juga keselamatan kerja.
Selamat siang Kak. Selamat siang. Kami dari Unmer hari ini ingin mewawancarai Kakak tentang untuk mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Mungkin di awal ini bisa diperkenalkan Kakak untuk identitasnya dan posisi atau jabatan yang ada di perusahaan ini Kak. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dusa Putri. Untuk posisi saya di Java sebagai customer service dan juga jabatannya sebagai manajer. Kalau saya Sarah Mas Liha, saya di sini sebagai customer service. Customer Ya. service. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Kak. Sudah berapa lama Kakak udah berada di posisi ini atau bekerja di sini? Untuk saya untuk saya berapa lama bekerja di sini itu sekitaran 2 tahun lebih, Kak. Kalau saya baru kurang lebih 3-4 bulan di sini. Baik, kemudian bisa dijelaskan peran atau tugas yang dilakukan oleh Kakak sehari-hari atau juga tanggung jawab Kakak sehari-hari di perusahaan ini? Kalau saya sebagai koordinasi, Kak, jadi kayak mengatur strategi terus untuk orderan-orderan juga, dan kami lebih fokus ke pelayanan untuk customer service-nya. Jadi kayak input order itu kami yang melakukan. Terus kalau biasanya kan di sini, karena di sini prinsipnya itu satu pesanan ditanggung bersama, jadi CS juga menanggung sampai buku itu selesai. Jadi pengecekan progresnya seperti apa, terus udah ada apa? Itu apa bacanya? Iya, Ya, ada kerusakan atau gimana, jadi sebagai CS itu juga memantau, bukan hanya memasukkan orderan, jadi memastikan buku itu sampai selesai. jadi tanggung jawabnya juga BCS, customer service. Baik, mungkin bisa dijelaskan Kak, di sini tuh ada bidang apa aja ya selain CS tadi? Divisinya di sini ada banyak, Kak. Yang pertama ada customer service, terus ada divisi desain, finishing. Untuk finishing ini cabangnya banyak. Ada finishing di soft cover, hard cover, jahit, spiral, laminasi dan lain-lain. Dan di sini ada juga divisi percetakan. Untuk percetakannya itu ada di printing. Printing ini fokus ke kayak orderan buku yang eceran, Kak. Kalau ada offset itu fokusnya di kolektif. Jadi yang minimal ordernya 500 lebih. Baik. Kemudian apa saja potensi bahaya yang mungkin ada di perusahaan ini Kak? Kalau di sini tuh kok mungkin karena banyak menggunakan mesin, jadi bahayanya di listrik. Cuma untuk safety-nya itu karena meskipun menggunakan listrik itu hanya alat yang manual, jadi sepertinya buat cukup safety ya. Iya, nggak terlalu bahaya juga. Nggak terlalu bahaya. Karena kan kalau listrik juga selama aliran listriknya juga aman, insya Allah nggak membahayakan. Ada kayak bahayanya itu di mesin potong. Cuma di mesin potong kita itu masih menggunakannya manual atau ditarik sendiri. Nah itu kalau semisalkan ditarik kan pasti tingkat kebahayaannya juga minim gitu loh, Kak. Iya. Kan udah dikira-kira sendiri. Itu kan menyangkut kalau kita berbicara soal potensi bahaya itu kan menyangkut keselamatan dan kenyamanan kerja ya Kak? Kalau untuk pemahaman K3 atau briefing kayak gitu kita masih belum ada, karena ya itu tadi kembali kalau misalkan di sini untuk tingkat bahayanya masih minim. Jadi kalau briefing ya kita mungkin seputaran orderan yang ada di sini. Kemudian kalau untuk SOP Kak, seperti apa SOP yang ada di sini? Apa saja yang biasanya Kakak lakukan sebelum mulai bekerja atau persiapan sebelum mulai bekerja gitu? Untuk SOP-nya yang pertama untuk di 10 menit awal kita itu melakukan bersih-bersih terlebih dahulu untuk kenyamanan kita bekerja. Dan untuk yang kedua pasti kita melakukan briefing sebelum memulai bekerja sama doa bersama. Kemudian bagaimana kondisi fisik atau kondisi lingkungan di area kerja yang ada di perusahaan ini Kak? Ini dari POV dari saya yang baru masuk ya. Di sini tuh saya nggak ngerasa kalau ada senioritas. Jadi kalau merasa ini tanggung jawabnya ya udah dilakukan. Terus misalkan karena saya kan baru CS, kan tadi saya juga menjelaskan kalau memantau progres pesanan sampai selesai. Jadi misalkan
ada buku yang bermasalah atau gimana, terus ada yang ditegur dari CS atau CS minta yang gini, mereka juga oke-oke aja karena itu sesuai prosedurnya. Jadi nggak ada, oh anak ini baru terus diambil, itu nggak. Kalau ngerasanya kayak kekeluargaan lah. Jadi Kalau nggak ada. untuk kondisi area kerjanya panas sih ya Kak, kalau dalam keadaan kayak gini. Kalau hujan ya dingin sih. Cuma kalau gelapnya enggak. Apakah ada pemeriksaan kesehatan secara rutin di perusahaan ini? Untuk saat ini masih belum ada Kak. Karena mungkin kalau kesehatan fisik mungkin balik lagi ke diri sendiri Kak. Kadang tergantung cuaca, terus imunnya kurang kuat juga gitu. Jarang juga sih ada yang sakit Kak. Kecuali kalau musimnya gitu belum. Kalau bikin stres enggak, karena kita serius tapi fleksibel. Jadi misalkan ada kalau overtime kayak gitu, biasanya dari pihak produksi itu dibagi. Kalau saran untuk industri lain ya mungkin saran kami ya menggunakan K3 itu Kak, karena keselamatan kan itu juga penting. Kalau misalnya kayak ini kan karena kita awalnya dari perusahaan yang rumahan itu, mungkin kalau emang masih minim K3 bisa dipastikan alat-alatnya safety. Jadi kalau kemungkinan alat-alat itu nggak safety, jadi didahulukan K3-nya. Kalau udah yakin minimal udah alatnya safety, ya udah berarti ya bukan meremehkan K3, cuma dijamin aja dari alatnya safety. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan Kak tentang K3, keselamatan dan kenyamanan kerja? Kalau kenyamanan untuk saran kami di perusahaan lain jangan terlalu menekan karyawan sih. Jadi dibuat senyaman mungkin karyawannya di dalam perusahaan. Jadi lebih kayak sering bergurau atau nggak terlalu serius, karena kesehatan mental kan juga penting Kak. Iya. Baik, mungkin itu saja Kak. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan dan terima kasih juga karena telah bersedia untuk diwawancara. Baik, terima kasih dan selamat siang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami di Java Book Center Malang, aktivitas kerja itu melibatkan penggunaan mesin dan alat manual seperti mesin potong dan mesin cetak. Meskipun terdapat potensi bahaya kerja, karyawan memandang risikonya relatif rendah karena sudah terbiasa. Jarang terjadi kecelakaan dan alat kerja dianggap cukup aman. Selain itu, belum terdapat pelatihan atau briefing khusus mengenai K3 karena tingkat bahayanya dianggap minim. Jika dikaitkan dengan teori safety cleanup, kondisi ini menunjukkan bahwa keselamatan kerja masih dipersepsikan sebagai tanggung jawab individu, bukan sebagai sistem organisasi yang terstruktur. Keselamatan lebih bergantung pada kebiasaan dan pengalaman kerja. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui teori risk perception, di mana pekerja cenderung menormalisasi risiko yang sering dihadapi sehingga potensi bahaya menjadi kurang disadari. Di sisi lain, budaya kerja yang fleksibel, keluargaan, dan tidak terlalu menekan membuat tingkat stres kerja relatif rendah. Berdasarkan Job Demands Research Model, kondisi ini berperan sebagai sumber daya psikologis yang membantu menjaga kesehatan mental karyawan, meskipun penerapan K3 secara formal belum optimal. Sebagai pembelajaran, K3 perlu dipahami bukan hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan diri bagi pekerja. Keselamatan kerja dimulai dari perilaku individu, karena sikap ceroboh atau terburu-buru dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, kesehatan mental juga merupakan bagian penting dari K3 karena stres dan kelelahan dapat menurunkan konsentrasi kerja. Adapun solusi berbasis psikologi kerja yang dapat diterapkan antara lain meningkatkan kesadaran risiko melalui briefing K3, sederhana, membangun budaya kerja yang peduli pada keselamatan fisik dan psikologis, serta merancang pekerjaan agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan. Dengan demikian, K3 tidak hanya melindungi pekerja dari kecelakaan, tapi juga menjaga kesejahteraan psikologis dan produktivitas dari pekerja tersebut. Pembelajaran bagi organisasi adalah untuk menerapkan prinsip bahwa K3 merupakan investasi bukan beban, dan K3 merupakan kewajiban yang lebih penting daripada aturan tertulis. Lalu K3 juga atau perhatian pada kesejahteraan pekerja lebih penting dan dapat mencegah masalah jangka panjang.